Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ini merupakan pertemuan ketiga dalam rangka belajar ilmu nahwu untuk memahami Al-Quran. Dan yang akan kita pelajari saat ini adalah i'rab, ya. I'rab atau al-i'rab. I'rab atau al-i'rab. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini, i'rab adalah salah satu istilah penting dalam ilmu nahwu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ilmu nahwu semula disebut sebagai ilmu i'rab, ya. Hal itu mengisyaratkan bahwa i'rab merupakan bagian terpenting dalam ilmu nahwu. Istilah i'rab tidak bisa diterjemahkan ke bahasa lain karena ini merupakan istilah khusus yang hanya ditemui dalam bahasa Arab. Dan saya kira di pesantren atau dimanapun pelajaran tentang i'rab ini dirasakan oleh para murid merupakan pelajaran yang cukup memusingkan. Dan di sini kita akan coba berusaha untuk membuat sesederhana mungkin, walaupun mungkin tidak akan terlalu lengkap, ya. Tapi yang penting Anda bisa memahami dulu secara garis besar atau secara umum, ya. Saudara sekalian, ada yang menyamakan i'rab ini dengan grammatical inflection dalam bahasa Inggris. Tapi sebetulnya i'rab tidak sama persis, ya, dengan grammatical inflection. Tapi untuk membuka wawasan, mari kita lihat misalnya kalau di dalam bahasa Inggris kita menulis he ate, misalnya kan, he ate, dia makan. Di pusat perhatian kita adalah pada kata ini, ya, he ate, dia telah makan. Kemudian kita perhatikan kata berikutnya, I hate him. He berubah menjadi him. Kemudian his book. Jadi saudara perhatikan di sini bahwa kata he ini bisa berubah menjadi him, ya. He berubah menjadi him. Kemudian berubah menjadi his. Nah, ini sebagai gambaran, ya, gambaran perbandingan. Bila kita memperbandingkan i'rab dalam bahasa Arab dengan grammatical inflection dalam bahasa Inggris. Ulangi, he bisa menjadi him, bisa menjadi his. Perubahan ini terjadi tergantung kebutuhan untuk menyatakan pikiran, ya. Kita ingin menyatakan pikiran apa? Bila kita ingin menampilkan dia, he, sebagai subjek, maka dia di depan bentuknya seperti ini. Tapi ketika dia menjadi objek, maka he berubah menjadi him. Atau ketika menyatakan kepunyaan, maka he ini berubah menjadi his. Nah, yang perlu kita perhatikan pusatnya awalnya adalah ini, ya. Bentuk awalnya adalah ini, he. Bentuk awalnya adalah he. Kemudian berubah menjadi him atau menjadi his, itu tergantung kebutuhan. Nah, itulah gambaran i'rab kira-kira seperti itu kalau dibandingkan dengan grammatical inflection dalam bahasa Inggris. Kemudian apa definisi i'rab? Kalau kita membaca buku-buku nahwu, maka i'rab itu secara ringkas definisinya adalah perubahan bunyi huruf akhir kata karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut. Saya ulangi, i'rab adalah perubahan bunyi akhir kata, bunyi huruf akhir kata yang terjadi karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Faktor pengubahnya di dalam istilah nahwu adalah amil, ya. Faktor pengubahnya itu disebut sebagai amil. Amilun. Jadi amil itu adalah faktor pengubah yang menyebabkan terjadinya i'rab.
secara harfiah oleh para penerjemah sekarang, amil itu diartikan sebagai kata tugas. Amil ini diartikan sebagai kata tugas, kata petugas. Saya kurang tahu ini terjemahan ini cocok atau tidak ya. Tapi yang jelas, yang diterjemahkan sebagai petugas ini adalah amil. Amil ini isim fa'il, kata pelaku, sehingga diartikan menjadi kalau amala berbuat, bertugas, amil petugas, itu ya terjemahan yang dilakukan oleh para penulis buku yang saya lihat sekarang ini. Kemudian untuk supaya Anda bisa memahaminya agak jelas, Anda tentu pernah sering dengar ya, terutama nanti menjelang akhir Ramadan, istilah amil zakat ya. Yang disebut dengan amil zakat adalah petugas yang menghimpun dan membagikan zakat. Tetapi dalam konteks i'rab ini, amil dalam tata bahasa adalah kata-kata atau partikel-partikel yang menimbulkan perubahan bunyi huruf akhir kata pada kata benda dan kata kerja ya. Jadi ya kalau untuk sekedar pembanding, ingat istilah amil zakat, petugas yang menghimpun dan memberikan zakat. Tetapi amil dalam konteks i'rab adalah faktor-faktor. Faktor-faktor itu bisa berupa kata kerja, bisa berupa partikel-partikel yang kemudian berpengaruh pada satu kata tertentu sehingga bunyi huruf akhirnya berubah. Itu ya, gambaran tentang i'rab. Nah, kemudian i'rab itu terdiri dari 4 jenis. I'rab ini terdiri dari 4 jenis. Ada i'rab rafa, i'rab rafa, tulisannya raf'un, atau marfu, marfu'un, atau nasab ya, nasbun, atau mansubun. Nah, kemudian jar ya, jar atau majrur, majrurun. Kemudian jazm, tulisannya jazmun, atau mazzum. Nah ini mazzumun. Nah ini ketika menyebut istilah-istilah ini saja, kebanyakan orang sudah pusing ya, mempelajari ilmu nahwu. Nah, tapi sebaliknya kalau Anda sudah memahami betul tentang i'rab ini, karena kita sudah dianggap sebagai memahami nahwu. Jadi paham i'rab, paham nahwu. Ingat yang tadi saya katakan bahwa ilmu nahwu pada awalnya disebut sebagai ilmu i'rab. Jadi intinya adalah dalam pelajaran nahwu intinya adalah i'rab ini ya. Nah, ketika kita menyebut i'rab, tadi perubahan pada akhir kata. Coba ingat kembali pada pelajaran sebelum ini. Pelajaran tentang apa? Tentang tanwin ya. Pelajaran tentang tanwin. Dalam pelajaran tentang tanwin kita sudah mempelajari bahwa tanwin itu adalah bunyi un, in, an pada akhir kata benda ya. Bunyi un, an, in ya. Un, an, in pada akhir kata benda. Misalnya yang kita pernah pelajari sebelum ini, Muhammadun.
Muhammadun, kemudian Muhammadan, kemudian Muhammadin ya. Nah, dalam konteks pelajaran tanwin, bunyi un, an, in ini adalah ya tanda tanwin ya, tanda tanwin. Artinya tanwin itu bunyi un, an, in pada akhir kata benda. Nah, sekarang dalam konteks i'rab, kita belajar i'rab. Bunyi un ini, bunyi un atau juga nanti bisa jadi u ya. Ingat, un ini nanti bisa jadi u, berubah menjadi u, an bisa berubah jadi a, in bisa berubah jadi i. Nanti lihat bagaimana bisa terjadi itu ya. Nah, dalam konteks tanwin, bunyi un, an, in ini adalah namanya tanwin. Tetapi dalam konteks kita belajar i'rab, bunyi un, an, in ini namanya i'rab. Nah, setiap i'rab itu mempunyai nama. Setiap i'rab ini un dan an dan in ini masing-masing mempunyai nama. Nah, yang un itu disebut marfu atau rafa ya. Kita ambil salah satu bisa raf'un, rafa bisa marfu ya. Kita ambil misalnya salah satu dari sini marfu saja. Misalnya, nah ini bunyi un atau u itu disebut marfu. Bunyi un atau u disebut marfu. Tulisannya marfu'un ya, kita baca marfu. Kemudian yang bunyi an atau a ini mansub. Mansubun, kita baca mansub. Kemudian yang bunyi in ini namanya majrur. Majrurun atau majrur ya. Nah, kita bandingkan ya. Dalam konteks kita berbicara tanwin, bunyi un, an, in inilah tanwin. Bunyi nun mati pada akhir kata benda ya. Pada seperti kata abad Muhammad, Muhammadun menjadi Muhammadan, Muhammadin. Itu bunyi tanwin ya. Nah, tapi dalam konteks kita bicara i'rab, un ini disebut adalah perubahan ya. Dari un menjadi an menjadi in ini adalah perubahan i'rab. Nah, yang bunyi un disebut marfu, yang bunyi an disebut mansub, yang bunyi in disebut majrur. Nah, ini dalam konteks kata benda ya. Berarti dalam konteks kata kerja lain lagi. Jadi dalam konteks kata benda itu berubah. Nah, yang perlu kita perhatikan, kata benda itu pada mulanya adalah marfu. Kata benda itu pada mulanya marfu ya. Kata benda pada mulanya marfu. Artinya kata benda itu misalnya kitab ya, kitabun misalnya. Kitabun. Nah, ini asli. Kitabun itu keadaan kata benda, tulisannya bunyinya aslinya adalah kitabun. Tulisannya kitabun. Dibacanya, diucapkannya bisa kitab. Ya. Tetapi di dalam tulisan tetap harus kitabun. Nah, semua kata benda, hampir semua kata benda pada mulanya berbunyi un, bunyi akhirnya un. Nah, baru nanti kalau ada yang mempengaruhi pada kata benda ini, maka bunyi un ini berubah. Sebelum ini kita pelajari bahwa bila kata benda ini ditambah dengan al, ya, bila kata benda ini ditambah dengan al, alif lam sebagai tanda apa? Tanda makrifah. Tanda kata benda menjadi definitif. Nah, maka tanwin ini hilang kan? Tanwin ini hilang. Dari kitabun plus al menjadi al kitabu ya, ingat ya. Al kitabu. Nah, bunyi un hilang, muncul menjadi u. Tapi penambahan al pada
kata benda itu istilahnya bukan i'rab ya. I'rab itu namanya ta'rif. Apa ta'rif? Membuat kata benda yang tadinya nakirah umum menjadi khusus, menjadi makrifah. Atau dengan kata lain, ingat bahwa al ini setara dengan the dalam bahasa Inggris ya. Setara dengan the dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi saya ulangi bahwa yang disebut dengan i'rab itu adalah perubahan pada akhir kata benda. Di sini kita bicara kata benda dulu ya. Nanti kata kerja belakangan. Perubahan pada akhir kata benda di sini ingat. Yang pertama adalah marfu. Kata benda yang pertama sebelum berpengaruh sebelum bergabung dengan kalimat, sebelum dimasukkan ke dalam kalimat, itu aslinya hampir semua berbunyi un atau dengan kata lain dalam keadaan marfu. Baru kemudian kalau ada yang mempengaruhi kata benda ini, misalnya kitabun atau kitabu, ada yang mempengaruhi maka bisa berubah menjadi an atau menjadi in. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh. Perhatikan kembali kata Muhammad ya. Kita ambil satu contoh kata Muhammad. Muhammadun ya, ini asli ya. Dan Muhammad, ingat kata Muhammad tidak bisa ditambah al ya. Muhammadun. Rasulun. Nah, Rasulun bisa ditambah dengan alif lam sehingga dia bisa menjadi ar-rasul. Ar-rasulu ya. Ingat, tanwin ketika ditambah alif lam kata benda maka tanwinnya hilang menjadi ar-rasulu. Dari rasul menjadi ar-rasulu. Kemudian Muhammadun karena faktor tertentu maka dia bisa berubah menjadi Muhammadan. Ingat, karena ada faktor tertentu yang mempengaruhi Muhammadun, maka Muhammadun ini bisa menjadi Muhammadan. Ada lagi yang mempengaruhinya yang lain, maka Muhammadun, ingat ya, pusatnya ini ya. Pertamanya ini, Muhammadun bisa menjadi Muhammadan, bisa menjadi Muhammadin. Itu ya. Muhammadin. Nah, jadi ingat, bentuk pertamanya adalah Muhammadun. Dalam konteks i'rab, ada yang mempengaruhi Muhammadun ini sehingga dia menjadi Muhammadan. Kemudian ada lagi yang mempengaruhinya itu yang lain, maka dia bisa menjadi Muhammadin. Begitu juga Rasulun. Rasulun bisa menjadi Rasulan, dan tentu bisa menjadi Rasulin ya. Rasulin. Nah, ini tentu saja ketika di sini Rasulan menjadi ar-rasulah, Rasulin menjadi ar-rasuli. Ar-rasuli ya. Demikian ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan, yang nomor satu ini, bentuk nomor satu, baik itu Rasulun, Muhammadun, Rasulun, ar-rasulu, ini adalah marfu ya. Marfu. Ini adalah marfu. Ini adalah marfu. Nah, Muhammadan, Rasulan, ar-rasulah ini adalah mansub. Kemudian Muhammadin, Rasulin, ar-rasuli ini adalah majrur. Jadi untuk gampangnya, i'rab itu untuk kata benda ada 3. Marfu, mansub,
majrur. Atau kalau mau diambil kata harokatnya saja, maka kata benda itu kalau un marfu, kalau an mansub, kalau in majrur. Atau kalau kata benda itu ditambah dengan alif lam, bila u marfu, bila a mansub, bila i majrur. Gitu ya? Bisa dipahami? Nah, sekarang mari kita lihat apa yang mempengaruhi kata benda sehingga dia dari marfu menjadi mansub atau majrur. Kita lihat contoh kalimat ya. Kita lihat contoh kalimat. Kalimat pertama. Muhammadun Rasulullah. Nah, Muhammadun Rasulullah. Nah, ini coba ini asli, masih asli ya, Muhammadun ya. Kenapa saya katakan asli? Karena di depan Muhammad tidak ada sesuatu, tidak ada sesuatu pun, tidak ada kata apapun di depan kata Muhammad. Berarti Muhammad ini tidak dipengaruhi oleh apa-apa. Maka karena tidak dipengaruhi oleh apa-apa, maka dia dalam keadaan yang aslinya, yaitu marfu. Kata benda ini dalam keadaan aslinya, yaitu marfu, bertanda un. Ya. Kemudian, nah, Muhammadun ini akan berubah kalau ada sesuatu yang ada satu kata atau satu partikel di depannya. Bisa kita ambil kalimat syahadat ya. Ashadu anna. Nah, coba lihat Muhammadan. Ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, kita lihat saudara, di dalam contoh kalimat yang pertama Muhammadun tidak ada yang mempengaruhinya sehingga dia tetap dalam keadaan marfu. Tapi dalam kalimat yang kedua ini, di depan Muhammadun ada kata, ada partikel anna. Nah, partikel anna ini berpengaruh pada Muhammad. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah membuat Muhammadun menjadi Muhammadan. Membuat Muhammadun yang tadinya marfu menjadi mansub. Ya. Berarti Muhammad di sini dipengaruhi oleh apa? Oleh anna. Sehingga dari Muhammadun menjadi Muhammadan. Nah, kalimat berikutnya. Allahumma salli, saya kan? Salli ala. Nah, Muhammadnya berubah lagi menjadi Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin. Nah, sekarang yang Muhammad yang tadinya un menjadi in. Kenapa? Karena ada yang mempengaruhinya. Ada sesuatu yang di depan yang mempengaruhinya. Apa? Ini ala. Jadi ketika dipengaruhi oleh anna, Muhammadun menjadi Muhammadan. Ketika dipengaruhi oleh ala, Muhammadun menjadi Muhammadin. Nah, yang ini disebut ingat ya, ini yang aslinya adalah marfu. Ini adalah marfu. Ini adalah mansub. Ini adalah majrur ya. Jadi ya, ini terakhir. Ingat, i'rab itu adalah perubahan pada huruf akhir kata ya, perubahan bunyi ya.
aslinya adalah marfu. Marfu itu bisa un, bisa u, bisa kata bendanya. Bila kata bendanya ditambah al, maka marfu itu u. Bila tidak ada al, maka un. Nah, dari un bisa berubah menjadi an. Karena ada faktor yang mempengaruhinya. Di sini contohnya anna ya, salah satu contoh saja. Kemudian un bisa menjadi in bila ada yang lain lagi yang mempengaruhinya. Di sini yang mempengaruhinya adalah ala. Atau kalau mau lebih jelas, nanti yang kita pelajari lebih lanjut, anna ini adalah harfu taukid, partikel yang menegas. Sebagai apa? Penegas, partikel penegas. Ala ini adalah partikel yang membuat kata benda itu tadi dari u menjadi i ya, atau un menjadi in. Ini adalah huruf jar, harfu jar. Jadi saya kira itu ya untuk pelajaran saat ini. Yang perlu saudara perhatikan adalah bahwa i'rab itu bila marfu un atau u, bila mansub an atau a, bila majrur in atau i. Jadi gampangnya un marfu, an mansub, in majrur. Saya kira demikian untuk saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.